Halo Pak Tony dan teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya adalah Ezri Sikatagal dengan NIM 825240119 dari kelas SIB 2024. Jadi di video ini saya akan memberikan tutorial atau juga menunjukkan step-step untuk mendownload Oracle 88 pada VirtualBox yang sudah saya download di video sebelumnya. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Jadi yang pertama di sini adalah teman-teman ke browser dulu seperti Chrome ataupun Google bisa saja. Lalu teman-teman bisa klik https://yum.oracle.com atau Oracle Linux isos.html. Lalu kita enter. Setelah itu teman-teman boleh scroll lalu cari yang rilisnya 88 karena kita ingin mendownload Oracle 88. Karena di sini saya laptop saya yaitu atau PC saya itu tidak berjeniskan MacBook, maka di sini saya pilih dengan server berikut. Tetapi jika laptop teman-teman yang MacBook itu memiliki ARM-nya tersendiri, jadi teman-teman bisa klik saja yang ini. Dan di sini adalah proses untuk pendownloadannya. Untuk proses pendownloadannya cukup lama, yaitu sekitar 35 sampai 40 menit. Jadi kita teman-teman bisa tunggu terlebih dulu sampai proses pendownloadan ini sampai selesai. Oke, jadi sih teman-teman bisa lihat bahwa proses installnya sudah tersisa 30 detik atau setengah menit, jadi kita tunggu saja beberapa detik sampai Oracle 88 ini benar-benar terinstall dengan baik. Oke, di sini sudah terlihat bahwa Oracle Linux 88-nya sudah terinstall dengan sempurna. Namun belum masih terlihat bahwa Oracle ini sudah terinstall, atau kita juga bisa cek di bagian folder lalu di bagian unduhan. Oke, di sini Oracle-nya sudah benar-benar terinstall karena di bagian folder unduhannya sudah terlihat juga nih Oracle Linux 88. Selanjutnya kita buka saja Oracle VirtualBox Manager yang sudah kita download pada video sebelumnya. Lalu kita klik saja baru atau new. Lalu kita tulis Oracle 88. Oracle, kita tulis Oracle saja. Lalu pada bagian ISO image kita klik yang tanda panah ini, lalu kita pilih lainnya atau other, lalu kita klik unduhan, lalu kita klik Oracle yang sudah kita download tadi, kita klik buka atau open. Setelah itu kita ke bagian specify virtual hard disk-nya. Lalu di sini bagian hard disk kita ubah menjadi 40 GB. Setelah itu kita cek lagi untuk di size-nya sudah benar. Namun di sini bisa teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada tanda panah, tanda seru yang artinya warning. Karena di sini tercentang sendiri, jadi ini centangnya kita hapus saja. Lalu kita klik selesai atau finish. Oke, sekarang kita akan ke bagian snapshotnya. Jadi snapshot di sini adalah bertujuan untuk menyimpan nanti state-nya. Seperti itu. Jadi pertama kita klik snapshot, lalu kita klik yang ambil atau take. Lalu untuk nama snapshot ini kita tidak perlu ubah, jadi benar-benar tampilannya seperti yang sekarang yang ada. Misalkan kayak sekarang di laptop saya adalah snapshot 1, berarti ya saya nggak usah saya ubah, tapi namanya tetap snapshot 1. Sebenarnya snapshot ini kalau diartikan di dalam ketika kita bermain itu seperti untuk checkpoint gitu.
Nah, untuk snapshotnya sudah kita lakukan. Snapshot 1 di sini bisa terlihat. Lalu sekarang kita akan ke Oracle 88 ya. Tapi di sini saya menggunakan saya tadi menyimpankan namanya Oracle. Lalu kita klik mulai atau start. Oke, di sini sedang ada proses untuk menghidupkan VM Oracle-nya. Kita tunggu saja. Oke, di sini sudah mulai muncul pada bagian snapshotnya. Kita klik saja, mohon maaf ada WA. Ini, jadi ini bertujuan kursornya ini ketika ada di dalam snapshotnya ini tidak bisa dikeluarkan ke dalam PC kita atau PC atau laptop kita. Jadi kursor yang ada di dalam snapshot sama kursor yang ada di luar itu berbeda. Jadi untuk bagaimana cara untuk memindahkan kursor antara bagian di dalam snapshot sama dengan yang di luar itu ada menggunakan tombol kontrol yang ada di laptop kita pada sebelah kanan. Seperti itu. Kita klik saja. Kita tunggu. Saya menyebut atau mengatakan bahwa kursor yang ada di dalam snapshot sama kursor yang ada di luar pas di laptop atau di PC kalian tuh nanti berbeda. Dan untuk mengeluarkan itu harus menggunakan kontrol yang ada di papan laptop ini yang ada di sebelah kanan, kontrol yang sebelah kanan. Cuman di laptop saya ini kontrol sebelah kanan itu nggak ada. Maka solusinya adalah kita klik ke file atau berkas, lalu kita klik preferensi, kita klik yang pakar, terus masuk yang di bagian masukan yaitu mesin virtual, lalu kita klik yang combination tombol host, ini kita klik bagian recontrolnya, kita klik di bagian shift, setelah itu oke, kita bisa cek lagi preferensi. Oke, jadi di sini sudah keluar, dimana nanti ketika teman-teman ingin keluar antara kursor yang ada di dalam snapshot sama kursor yang ada pengen ke PC atau komputer teman-teman tuh tinggal menekan shift aja. Karena kan tadi sebelumnya harus menekan kontrol yang ada di sebelah kanan, tapi pada beberapa laptop tuh tidak ada seperti laptop saya. Oke, jadi begitu solusinya. Oke. Dan sekarang kita akan balik lagi ke snapshot kita. Jadi kita Oracle, lalu kita klik mulai. Sorry sebentar. Di sini ada proses untuk balik lagi untuk buka di snapshotnya. Kita tunggu saja. Memang membutuhkan waktu yang cukup, ya beberapa menit lah. Mungkin karena jaringan juga. Oke, di sini sudah mulai terbuka, ini juga sudah mulai terlihat. Kita klik saja, lalu kita klik install Oracle Linux. Oke, karena tadi kita sudah mengubah, karena kan tadi sebelumnya di sini right control ya, jadi diganti jadi shift ya. Oke, ini kita klik aja, jangan tampilkan pesan ini lagi. Oke, kita tunggu sebentar sampai nanti ada keluar step selanjutnya.
mungkin di sini sampai 7 detik, 5 detik lagi. Oke, di sini sedang proses untuk loading ya teman-teman, jadi ditunggu saja. Ini sedang masa proses untuk loading, jadi itu tidak apa-apa, kita tunggu saja sampai nanti ada keluar untuk pemilihan bahasa. Oke teman-teman, di sini udah mulai setelah dari proses loading yang cukup panjang, di sini kita akan memilih bahasa atau language. Tapi kita di sini pilih saja yang Inggris, lalu Inggris. Kita tutup saja. Oke, kita pilih ini sudah Inggris, ini juga Inggris. Kita klik saja yang continue. Oke. Lalu di bagian ini kita pilih yang sorry. Kita pilih yang time and date. Lalu kita di sini cari, bentar, untuk kursornya agak sedikit susah. Kita cari di sini yang Jakarta. Kita klik saja Jakarta. Apakah ada? Nampaknya harus kita cari. Maaf, kita harus carinya ke atas. Nampaknya tidak ada Jakarta. Oke, sebentar. Baik teman-teman, di sini tidak ada Jakarta karena ternyata di sini saya belum merubah. Sebentar. Untuk kursornya agak sedikit. Ini. Oke, sebentar, untuk kursornya agak sedikit susah. Ini kita ubah dulu ke Asia. Lalu di sini kita cari yang Jakarta. Nah, ini teman-teman. Di sini kita sudah pilih pas ya, benar. Di sini 2236 dan di sini di jam ini juga 2236, pas sesuai. Dan untuk waktunya juga benar. Lalu kita klik saja yang bagian dan-nya. Sebentar, untuk kursornya agak ini sepertinya agak sedikit susah. Kita klik saja dan. Oke teman-teman, ini time and date-nya sudah kita ubah ke sesuai dengan waktu yang sekarang dan jam yang sekarang. Oke, jadi sekarang kita langsung aja ke bagian installation disti. Ini maaf, ini memang kursornya agak sedikit susah. Kita klik saja, lalu kita pastikan ini tuh yang bagian ETA VBox hard disk. Nih teman-teman, lalu kita pilih yang dan.
Setelah sudah kita ke bagian ini, lanjut sekarang kita ke bagian yang root password. Nah, untuk di bagian root password ini sesuai dengan arahan Asdos kemarin, yaitu kita menggunakan password yang seragam semua, yaitu Oracle. Dengan O-nya huruf kecil. Oke, gitu. Oke. Lalu di sini kita juga klik yang bagian done. Oke. Sekarang kita ke bagian sebentar. Nah, user creation. Jadi di sini kita kasih nama kita. Oh ya, karena tadi saya klik shift karena saya ingin menggunakan huruf E-nya kapital tapi tidak bisa, jadi saya tulis huruf kecil saja. Ezra. Di sini saya tidak memilih huruf full nama lengkap saya, tapi nama depan saja tidak apa-apa. Atau sebenarnya ya saya menggunakan nama lengkap deh. Lalu saya menuliskan password yang saya buat sendiri. Setelah itu saya klik dan sepertinya passwordnya salah. Saya ulang sebentar, maaf. Atau kita ganti saja ke password. Untuk password saya sama semua, itu Oracle semua. Press then again to press. Oke. Saya udah ubah password. Tadi jika teman-teman lihat di bagian-bagian ini masih belum berwarna biru, itu karena tadi sih masih merah. Lalu tadi ketika saya klik lagi yang installation ini, ya sebentar, untuk cursor memang ini tadi saya lupa untuk ini. Kita klik saja yang bagian sebentar, untuk cursor memang agak sebentar. Pastikan kita klik dulu yang ETA view besar di sini, lalu kita klik yang dan sebentar. Oke, sampai seperti ini. Lalu kita klik yang begin installation. Kita tunggu saja untuk proses instalasi yang ini. Teman-teman, jadi di sini proses installnya sudah selesai. Lalu kita klik saja yang reboot system. Oke, ditunggu saja sebentar. Kita tunggu saja dulu sebentar. Oke,
Di sini kita klik saja yang license accept. Lalu ini langsung aja kita klik yang I accept the license agreement. Lalu kita klik yang ya. Lalu sekarang kita klik yang finish configuration. Oke, kita tunggu dulu. Oke, di sini kita klik atau kita masukkan password yang tadi kita sudah buat. Oke, lalu kita pilih sign in. Masih proses loading, tunggu dulu. Oke, ini benar, kita pilih yang untuk bahasa kita pilih Inggris, lalu kita next. Terus ini adalah beberapa step untuk menyesuaikan, tapi tidak apa-apa, kita langsung next aja. Terus oke, baru kita klik aja start using Oracle Linux. Oke, ini ada beberapa yang bisa kita gunakan seperti program-program yang dibuat oleh dari Linuxnya sendiri. Kita keluar aja. Lalu sekarang adalah kita untuk proses untuk memastikan bahwa jaringan kita itu berkualitas atau jaringan kita itu memenuhi dengan cara kita klik yang bagian baterai ini. Setelah itu kita bagian wire off, kita terus ke bagian connect. Ini adalah untuk memastikan bahwa koneksi kita terkoneksi dengan jaringan, seperti itu. Lalu sekarang setelah tadi kita udah ngecek jaringannya sudah terkonek apa enggak, sekarang kita klik saja yang activities, lalu kita ke bagian terminal. Lalu di sini kita komen sudo, kita enter, masukkan password yang dimaksudnya adalah yang tadi pas pertama kita bikin, yaitu Oracle. Di sini tidak terlihat tapi sebenarnya itu udah keketik, jadi kita langsung enter. Lalu di sini kita kasih uname spasi. Oke, di sini sudah ada. Ini adalah untuk menampilkan versi kernel dari Linux ya. Setelah itu kita klik saja dnf install kernel seperti ini, UMAC default min $, selalu sebentar, min kan kernel your default, lalu uname in R, setelah itu gcc binwitils automake curl zip to alphutils debuff
Ini adalah install untuk paket-paket yang dibutuhkan ketika nanti kita menjalankan Oracle pada VirtualBox ya. Setelah udah seperti ini, kita apakah ada salah? Sebentar. Dan install kernel UL. Oh maaf teman-teman, di sini ada kesalahan. Kita bisa langsung maaf. Kita ulang saja dengan F. Karena di situ harusnya UWAC install, lalu L-nya double ya teman-teman. Kernel UWAC default, lalu $, lalu uname, gcc binum tools automake curl the zip to alpha tools, benar, label devel, lalu kita tunggu dulu mulai proses untuk mendownload program atau apa ya, data-data, paket-paket yang dibutuhkan atau ketika menjalankan Oracle VirtualBox ini. Kita tunggu saja sampai proses penginstalannya benar-benar selesai. Sampai nanti akan ada terlihat untuk memilih yes or no, dan ketika itu kita harus memilih yang yes. Oke teman-teman, jadi tadi sedikit ada kesalahan dimana itu tadi saya mengetiknya tuh yang pertama tuh di yang elevate libirth devel ini tuh harusnya nggak ada errornya, jadi libirth, sehingga nanti akan keluar seperti ini. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita pilih yang yes aja. Kita enter. Ini masih proses, kita tunggu saja. Sampai hasilnya 100% baru nanti kita close terminalnya. Kita ini juga masih pilih yes. Oke, di sini sudah terlihat key import successful, intersection check. Oke, tunggu saja, tidak apa.
sudah komplit. Jadi kita langsung aja untuk close terminalnya. Dan sekarang kita ke bagian di device, lalu kita pilih yang masukkan image. Kita tunggu saja, lalu kita klik yang run. Kita masukkan password. Oke, sudah kita masukkan password. Setelah itu kita klik saja, tunggu sampai proses ini juga benar-benar selesai. Kita tunggu saja dulu. Oke teman-teman, di sini sudah ada aturan, yaitu press return to close this window. Jadi kita klik saja menu, lalu kita pilih ini, kita pilih yang restart. Oke, kita tunggu saja, lalu kita kembali lagi ke device, lalu kita ke share clipboard, pilih yang bidirectional. Nah, tujuan yang barusan kita lakukan adalah untuk mengaktifkan fitur copy paste antara OS. Tapi ini kita masukkan yang tadi kita pilih device, lalu share clipboard, lalu bidirection. Nah, sekarang untuk mengecek apakah fitur copy paste-nya sudah bisa digunakan apa belum adalah dimana kita pergi dulu ke Notepad, lalu kita klik Odammen app, lalu ini Odammen tab, kita copy paste, Ctrl C, lalu kita pergi kembali lagi ke jadi setelah tadi kita udah copy paste yang ada di Notepad, lalu sekarang kita coba untuk Ctrl Shift V. Ini artinya kan berarti ini tanpa diketik ya, tapi tadi saya kliknya Ctrl Shift V, atau bisa juga dengan klik kanan lalu paste. Tapi ini jadi 2 kali, jadi kita hapus aja. Oke, ini artinya di sini sudah menunjukkan bahwa fitur untuk copy paste-nya sudah berjalan dengan baik. Maka karena sudah, jangan lupa lagi untuk di power off. Oke, sekarang kita ke snapshot, itu yang take, baru kita ke snapshot name dengan kita tulis yaitu setelah, dengan namanya setelah segala instalasi Oracle 88, lalu kita klik OK. Untuk proses install Oracle 88 pada VirtualBox Manager ini sudah kelar, maka saya ucapkan terima kasih. Proses penginstalan Oracle 88 pada VirtualBox-nya sudah kelar.
Maka saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Tony dan teman-teman semuanya, dan juga saya ingin meminta maaf karena beberapa kali saya membuat kesalahan seperti mengetik penamaan salah sehingga terjadi error atau instalasinya kurang sempurna. Dan juga saya ingin meminta maaf jika ada kesalahan kata-kata maupun perbuatan saya selama video ini berlangsung. Terima kasih.